Aku hanyalah bangku tua di sudut balai desa. Catku mulai pudar, kakiku berderit jika diduduki terlalu lama. Tapi dari sinilah aku belajar satu hal. Keputusan besar negara sering terasa paling nyata di tempat-tempat kecil. Pagi itu, angin membawa kabar tentang batu bara. Pemerintah sedang membicarakan rencana pengenaan pajak ekspor batu bara. Bukan satu angka tetap, tapi tarif yang naik turun mengikuti harga pasar. Saat harga rendah, pajaknya kecil. Saat harga melonjak, kontribusinya pun lebih besar. Angkanya berkisar 5 hingga 11%. Sebuah upaya agar kekayaan alam tidak pergi begitu saja tanpa jejak bagi negeri. Aku terdiam. Batu bara sudah lama pergi dari tanah, tapi bekasnya sering tertinggal di desa. Debu, jalan rusak, dan cerita tentang keuntungan besar yang tak selalu sampai ke rakyat. Bangku tua sepertiku sering mendengar keluhan yang sama. Mengapa negara justru seperti memberi subsidi pada perusahaan besar? Menteri Keuangan mengingatkan, ada ironi di sini. Restitusi pajak yang begitu besar membuat hasil bersih pajak dari sektor batubara kadang justru negatif. Negara memberi kendali lebih banyak daripada yang diterima. Bagi bangku tua, ini seperti menimba air dari sumur sendiri, lalu menuangkannya kembali ke tanah yang sama, tanpa sisa untuk diminum bersama. Padahal, kata konstitusi, yang sering dibacakan saat upacara tapi jarang direnungi. Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar tulisan. Ia adalah pengingat agar hasil bumi bisa berubah menjadi sekolah yang layak, jembatan yang kokoh, dan bantuan saat bencana datang tanpa aba-aba. Aku ingat cerita tentang Aceh, tentang rumah-rumah yang harus dibangun kembali, tentang anak-anak yang menunggu ruang kelas aman. Pajak dan kebijakan fiskal bagi mereka bukan angka di laporan, melainkan harapan yang nyata. Namun kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Perubahan aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebut membuat klaim restitusi pajak menjadi sangat besar. Celah aturan bisa dimanfaatkan berlebihan. Bangku tua tahu, niat baik tanpa pengawasan sering berubah menjadi beban. Untuk itu pemerintah mencoba jalan lain. Anggaran pembangunan hunian tetap bagi korban bencana disiapkan lewat efisiensi. Biaya rapat dipangkas. Perjalanan dinas yang kurang produktif dikurangi. Bukan menambah beban baru tapi merapikan yang sudah ada. Bangku tua tersenyum kecil. Kadang solusi bukan menambah, melainkan mengurangi yang tak perlu. Lalu ada wacana pajak marketplace. Angkanya kecil, hanya 0,5%. Tapi waktunya masih dipikirkan matang. Jika ekonomi rakyat belum kuat, pajak itu tidak akan ditarik. Negara memilih menunggu, memberi ruang bernapas, lalu mempertimbangkan kembali saat keadaan membaik. Sebuah pengakuan bahwa kebijakan harus peka, bukan hanya tegas. Aku, bangku tua, hanya bisa duduk dan mendengar. Namun dari semua cerita ini, aku belajar satu hal. Keadilan fiskal bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi bagaimana kekayaan negeri kembali pada rakyatnya. Dan selama masih ada bangku tua seperti aku, yang setia mendengar dan mengingat, semoga keputusan besar selalu berpulang pada tujuan kecil yang paling penting, kemakmuran bersama.